Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-6 mata kuliah Matematika Bilangan dan Aritmatika bersama saya Fitria Zana Kumala. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pecahan. Setelah sebelumnya di pertemuan ke-5 kita sudah membahas materi tentang bilangan bulat. Kita lihat di sini ada bagian sistem bilangan di manakah letak bilangan pecahan berada. Bilangan pecahan di sini adalah merupakan bilangan rasional yang bukan merupakan bilangan bulat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui beberapa permasalahan. Misalkan di sini yang pertama ada telur dibagi 2, atau ada juga pizza yang dibagi 4, atau ada juga apel yang dibagi 4, dan ada pepaya yang dibagi 2. Tentu saja untuk menyatakan bagian dari sesuatu yang utuh tersebut, kita tidak bisa nyatakan dengan bilangan bulat. Oleh karena itu, kita butuh suatu bilangan untuk menyatakan bagian dari sesuatu yang utuh yang disebut sebagai pecahan. Kita lihat di sini, pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Secara umum, pecahan dapat didefinisikan sebagai bentuk A per B, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0, dan A dan B atau pembilang dan penyebutnya adalah anggota dari himpunan bilangan bulat. Pada pecahan A per B, A disebut sebagai pembilang. Jadi di sini yang di atas ini disebut sebagai pembilang, dan B yang di bawah ini disebut sebagai penyebut. Kita lihat di sini ada lingkaran yang dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Sehingga pada lingkaran yang A kita bisa nyatakan sebagai 2 per 8. Mengapa? Karena di sini bagian yang diarsir itu adalah 2 bagian dan keseluruhan dari lingkaran ini terdiri atas 8 bagian yang sama besar, sehingga dituliskan di sini 2 per 8. Untuk lingkaran yang B, di sini kita bisa nyatakan sebagai pecahan 3 per 8. Yang C di sini adalah 7 per 8. Dan yang D di sini 5 per 8. Kita lihat beberapa bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa, yang kedua adalah pecahan yang ekuivalen, yang ketiga adalah pecahan paling sederhana, yang keempat adalah pecahan senama, yang kelima adalah pecahan campuran, yang keenam adalah pecahan palsu, yang ketujuh adalah pecahan desimal, dan yang kedelapan adalah persen. Kita akan bahas satu persatu tentang beberapa bentuk dari pecahan, dimulai dari pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang penulisannya adalah A per B, dengan B tidak boleh sama dengan 0, atau penyebutnya di sini tidak boleh sama dengan 0. A dan B merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat, serta A kurang dari B. Dalam hal ini, A dan B dapat mempunyai faktor persekutuan ataupun tidak mempunyai faktor persekutuan. Kita lihat contohnya. Dapat terlihat di sini, contohnya adalah setengah, 3 per 8, 4 per 6, dan 3 per 9. Pecahan biasa ini, kita perhatikan bahwa pembilangnya atau A-nya selalu lebih kecil daripada B. 1 lebih kecil dari 2, 3 lebih kecil dari 8, 4 lebih kecil dari 6, dan 3 lebih kecil dari 9. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, di sini penyebutnya 2, 8, 6, dan 9. Maka contoh-contoh tersebut merupakan contoh dari pecahan biasa, di mana bentuk pecahan tersebut dinyatakan dalam bentuk A per B, dan B-nya tidak boleh sama dengan 0, serta pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kita bahas yang selanjutnya tentang pecahan yang ekuivalen. Dua pecahan dikatakan pecahan yang ekuivalen jika pecahan tersebut menyatakan bilangan yang sama. Pecahan yang ekuivalen disebut juga pecahan senilai atau pecahan seharga atau pecahan yang sama.
Kita langsung lihat contohnya agar kita lebih mudah untuk memahami. Di sini contohnya, sepertiga senilai dengan 2/6, senilai juga dengan 3/9, senilai juga dengan 4/12. Jika kita perhatikan, 2/6, 3/9, dan 4/12 ini, jika kita sederhanakan, maka pasti akan sama dengan sepertiga. Oleh karena itu, pecahan sepertiga, 2/6, 3/9, dan 4/12 adalah pecahan yang senilai atau seharga. Yang selanjutnya adalah pecahan paling sederhana. Bentuk pecahan disebut paling sederhana jika pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan. Kita lihat contohnya di sini, sepertiga, 2/3, 5/7, 4/5 adalah contoh-contoh dari pecahan yang paling sederhana. Kita perhatikan bahwa pembilang dan penyebutnya sudah tidak memiliki faktor persekutuan lain selain 1, sehingga pecahan-pecahan tersebut disebut sebagai pecahan yang paling sederhana. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang pecahan senama. Pecahan disebut senama jika mempunyai penyebut yang sama. Kita perhatikan di sini contohnya, 1/6, 3/6, 4/6 adalah contoh dari pecahan-pecahan yang senama. Contoh lain misalkan di sini ada pecahan 3/4, 1/4, 2/4 adalah pecahan yang senama karena penyebutnya adalah sama, yaitu 4. Selanjutnya akan kita bahas tentang pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, sehingga jika disederhanakan, pecahan campuran ini akan menghasilkan bentuk bulat dan pecahan. Kita lihat contohnya. Yang pertama adalah 13/6, di mana di sini dapat terlihat bahwa pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 13 lebih besar daripada 6. 13/6 dapat juga disederhanakan menjadi 21/6. Dapat terlihat bahwa pecahan campuran ini terdiri atas bilangan bulat yaitu 2 dan bilangan pecahan yaitu 1/6. Contoh yang kedua adalah 5/2/3. Dapat terlihat 5 ini adalah bilangan bulatnya dan 2/3 adalah bilangan pecahannya, sehingga 5/2/3 adalah pecahan campuran. Contoh yang ketiga yaitu 10/7, di mana 10/7 ini dapat disederhanakan menjadi 1/3/7. 1 merupakan bilangan bulatnya dan 3/7 adalah bilangan pecahannya, sehingga 10/7 ini adalah pecahan campuran. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang pecahan palsu. Pecahan palsu adalah pecahan yang berbentuk A per B dengan A habis dibagi B. Atau dengan kata lain, pembilangnya yaitu A habis dibagi penyebutnya yaitu B. Pecahan palsu ini sebenarnya bukan pecahan, tetapi ditulis dalam bentuk pecahan. Kita lihat contohnya. Yang pertama adalah 45/5. Sebenarnya pecahan 45/5 ini dapat disederhanakan menjadi 9. 9 ini bukan pecahan, akan tetapi bilangan bulat. Yang kedua adalah 3/1. 3/1 dapat disederhanakan menjadi 3. 3 adalah bilangan bulat, sehingga sebenarnya 3/1 ini bukan bilangan pecahan, tapi bilangan bulat. Sehingga 3/1 ini disebut sebagai pecahan palsu. Selanjutnya, 32/2 yang dapat kita sederhanakan menjadi 16. 16 ini adalah bilangan bulat, sehingga 32/2 ini sebenarnya adalah pecahan palsu. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang pecahan desimal. Pecahan desimal adalah suatu notasi pecahan yang merupakan bagian dari 10, 100, 1000, dan kelipatan 10 yang lain sebagai satu unit. Kita lihat contohnya, 0,33 artinya 33 bagian dari 100 sebagai satu unit. Contoh yang lain, misalkan 0,5, maka artinya 5 bagian dari 10 sebagai satu unit. Contoh yang lain, 0,250, artinya 250 bagian dari 1000 sebagai satu unit. Contoh yang lain, misalkan 0,3125, maka di sini artinya
3125 bagian dari 10.000 sebagai 1 unit. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang persen. Persen dapat diartikan sebagai per 100 dan disimbolkan dengan persen seperti ini, yaitu bahwa 100 sebagai 1 unit. Kita lihat contohnya di sini 80%. 80% dapat dituliskan sebagai 80 per 100. Contoh lain misalkan di sini 60% dapat dituliskan sebagai 60 per 100. 10% dapat dituliskan sebagai 10 per 100 dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah kita mempelajari berbagai bentuk pecahan, maka kita bisa belajar bagaimana cara mengubah satu bentuk pecahan ke bentuk pecahan yang lain. Misalkan di sini kita punya setengah. Setengah adalah pecahan biasa. Setengah ini akan kita rubah ke dalam bentuk persen. Maka kita tinggal kalikan saja setengah tadi dengan 100%. Pembilang dikalikan dengan pembilang. Nah, di sini 1 dikali 100 yaitu 100 dibagi 2 dikali 1. 2. Persennya kita tulis sehingga hasilnya adalah 50%. Dari bentuk persen ini kita juga bisa langsung ubah ke dalam bentuk desimal sehingga 50% adalah 0,50. Selanjutnya, misalkan di sini kita punya pecahan campuran 1/2. 1/2 ini kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3 per 2. Kita akan ubah ke persen, berarti dikalikan 100%. Pembilang kali pembilang, berarti 3 kali 100, 300. Dibagi penyebutnya adalah 2 kali 1, 2 persen. 300 dibagi 2, hasilnya adalah 150%. Jadi di sini 1/2 sama dengan 150%. Setelah kita ketemu dalam bentuk persen, maka kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. 150% tinggal ditulis saja 150, karena ini persen, komanya mundur ke belakang, berarti di sini 1, 2. Hasilnya adalah 1,50 atau 1/2. Jadi 150% di sini sama dengan 1/2 jika kita tulis dalam bentuk desimal. Contoh yang lain, misalkan kita akan mengubah bentuk persen ke dalam bentuk pecahan biasa. 75% dapat dituliskan menjadi 75 per 100. Lalu untuk menyederhanakan, kita bisa bagi pembilang dan penyebutnya dengan faktor persekutuannya, yaitu di sini 25. Kita bagi 25, pembilangnya kita bagi 25, penyebutnya juga 25 ya. 75 bagi 25 hasilnya adalah 3, 100 bagi 25, 4. Jadi 75% sama dengan 3/4. Silakan nanti dipelajari untuk konversi dari satu bentuk pecahan ke bentuk pecahan yang lain. Sekian pertemuan ke-6 bersama saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kita bertemu lagi minggu depan di pertemuan ke-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.